Kita lanjutkan diskusi. Pak Reza, Israel kebal hukum bahkan menjadikan PBB baik UNRWA maupun pasukan perdamaian sebagai sasaran serangan. Apakah ini artinya PBB tidak dipandang penting oleh Israel? Lantas tekanan seperti apa lagi yang bisa menghentikan kejahatan Israel ini? Seperti kita ketahui bersama kan, bahwa sudah tidak terhitung resolusi di Majelis Umum dan juga resolusi di Dewan Keamanan yang mengkritisi Israel. Tapi Israel itu senantiasa keras kepala. Bahkan Israel itu mengatakan bahwa Sekjen PBB sekalipun sudah tidak lagi bersikap adil. Di dalam hal ini, kalau multilateralisme sulit kita praktekkan, maka ada baiknya negara-negara di dunia, terutama negara-negara yang kuat secara regional, itu mengubah multilateralisme menjadi regionalisme. Misalnya, keputusan-keputusan strategis dunia tidak perlu lagi dibuat di Washington DC ataupun di New York, di mana markas PBB, tapi keputusan-keputusan itu bisa dibuat pada saat ada KTT. Misalnya KTT China Africa Summit, atau KTT India Africa Summit, KTT misalnya di OPEC, KTT di Liga Arab, KTT di Organisasi Konferensi Islam, ataupun di peringatan khusus Konferensi Asia Afrika. Dengan demikian kita ciptakan suatu kondisi di mana negara bahwa pengambilan keputusan itu tidak ditentukan semata-mata di New York. Kita lihat misalnya baru-baru ini, KTT BRICS itu dilaksanakan di Rusia, di mana selain Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, mulai ada negara-negara lain yang datang. Misalnya Indonesia datang ke sana, kemudian negara-negara lain juga datang ke sana. Artinya apa? Artinya sudah timbul kesadaran dari banyak negara di dunia bahwa keputusan-keputusan strategis bisa dibuat di luar New York. Dan untuk itu hendaknya dijadikan suatu tradisi baru bahwa sekitar bulan Oktober negara-negara di dunia melakukan konferensi tingkat tinggi di luar New York, dan kalaupun datang kepada PBB untuk suatu peristiwa-peristiwa besar, maka keputusan awalnya dibuat di luar New York tersebut. Jadi hal ini yang perlu diperhatikan oleh dunia. Mungkin tidak Indonesia menginisiasi untuk melakukan hal itu? Ya, saya belum lihat ada negara yang melakukan itu, tapi sebagai sebuah ide ini perlu dipikirkan lebih lanjut, karena kita tidak lagi bisa berharap pada PBB yang selalu mentah di Dewan Keamanan. Tidak pernah, sangat sulit mereka menciptakan satu keputusan yang bulat. Di Dewan Keamanan saat ini sudah terjadi pemisahan antara Amerika Serikat di satu sisi didukung oleh Inggris dan Prancis, dan sisi yang lainnya Rusia dan Cina merupakan satu blok tersendiri. Jadi ke depannya kita perlu melakukan revitalisasi PBB ataupun reformasi PBB ataupun restrukturisasi Dewan Keamanan PBB dengan menambahkan negara-negara baru, tentunya pada saat 5 tahun pertama misalnya dengan nilai hak veto yang setengah dari negara yang 5 besar tersebut, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Negara-negara tersebut kita cari nantinya berdasarkan luas wilayah, berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan perwakilan peradaban, berdasarkan kematangan demokrasi, berdasarkan pertumbuhan ekonomi, dan juga berdasarkan partisipasi dalam perdamaian di dunia. Kalau indikator baru ini dikemukakan, kemungkinan besar Indonesia bisa masuk, India bisa masuk, Jepang bisa masuk, Jerman bisa masuk, Switzerland juga bisa masuk. Dan untuk itu ya, yang namanya ide itu harus digulirkan pelan-pelan. Ide ini dijadikan kata kunci dalam pertemuan misalnya organisasi regional dan juga organisasi lintas benua seperti kerjasama Selatan-Selatan, kerjasama gerakan non-blok, kerjasama organisasi konferensi Islam, kerjasama di Liga Arab misalnya. Jadi kalau hal ini dijadikan. Baik, Pak Reza masih terhubung bersama kami. Baik, kita ke Pak Hasibullah terlebih dahulu. Pak Hasibullah, Israel belakangan makin gencar menyerang Gaza Utara yang disebutnya akan dibangun pemukiman Zionis di sana dan diklaim menjadi kepemilikan lahan Israel. Apakah bisa dihentikan oleh upaya hukum selain perlawanan yang dilakukan negara poros perlawanan? Pak Hasibullah? Ya, saya rasa saya setuju dengan beberapa bagian yang telah disampaikan oleh Tengku Reza tadi tentang katakanlah terutama tentang sikap-sikap Israel yang menurut saya memang tidak bisa ditolerir. Berbagai macam apa yang telah diperlakukan itu melanggar berbagai macam hukum. Walaupun sekali lagi ini diawali oleh serangan 7 Oktober yang lalu dijadikan alasan oleh Israel untuk memiliki hak membalas. Tapi sekali lagi apa yang telah dilakukan oleh Israel itu jauh daripada kebutuhan atau alasan membalas
atau membalas apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuhnya, dalam hal ini Hamas, karena dia sudah melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Nah, yang kedua saya juga setuju tentang tadi pentingnya katakanlah tentang PBB, reformasi total, reformasi yang lebih kuat. Walaupun saya melihat begini, sebenarnya PBB ini tidak semuanya bermasalah ya. Katakanlah di Majelis Umum itu kan masih ada kejernihan nurani. Kita melihat dalam soal Palestina, Majelis Umum selalu menampakkan sebuah pandangan yang menurut saya solid tentang itu semua. Cuman memang ketika ini mau dijadikan sebagai sebuah kebijakan yang mengikat, terutama melalui anggota tetap Dewan Keamanan PBB, itu yang masalah gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang harus reformasi di level anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini harus betul-betul kuat, sehingga apa yang menjadi pandangan dunia terutama tercermin dalam majelis umum itu tidak kemudian direduksi, tidak kemudian dibelokkan oleh kepentingan-kepentingan negara yang ada di dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dan yang ketiga, saya ingin kembali kepada situasi dunia dan Timur Tengah sekarang. Saya melihat data-data yang disampaikan oleh Pak Reza itu juga tentu kita baca semua. Saya justru melihat ada perbedaan di antara sikap formal yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, katakanlah pejabat Iran dengan Israel, dengan katakanlah negara-negara yang khawatir dengan eskalasi lebih lanjut. Apa itu? Kalau kita fokus pada yang disampaikan katakanlah oleh Khomeini, bahkan yang terbaru disampaikan oleh Komandan Garda Revolusi Iran, itu sebenarnya masih paling tidak bahasa yang kita gunakan adalah ada keraguan cukup akut bagi Iran apakah akan membalas atau tidak. Kenapa? Misalkan Ayatullah Khomeini hanya menggunakan istilah dua menurut saya. Dia bilang tolong jangan besar-besarkan dan jangan juga kecil-kecilkan. Artinya apa? Ini sebuah sikap yang objektif ingin disampaikan oleh pimpinan tertinggi Iran. Malah yang disampaikan oleh oleh Pezeshkian sendiri sebagai presiden, dan saya selalu sampaikan kita harus membaca Pezeshkian ini dalam konteks tradisi reformis di Iran yang memang kebijakannya lebih dialogis. Saya ingin katakan Iran Pezeshkian dari awal sebenarnya upaya politiknya adalah rekonsiliasi. Bahkan kita lihat bagaimana pernyataan beliau di katakanlah di PBB pada tanggal 3 September kalau nggak salah, itu sama sekali nggak ada indikasi dia akan menyerang balik. Padahal tanggal 31 Juli betapa Iran dipermalukan dengan pembunuhan Ismail Haniyeh. Dan tidak ada balasan sampai tanggal 23 September. Baru Iran betul-betul melakukan sebuah tindakan dalam sebuah serangan balik karena Israel tidak kunjung sadar diri dengan apa yang dilakukan. Malah dia membunuh Hizbullah. Malah dia membunuh Nasrullah pada tanggal 27. Itulah kemudian kulminasinya, itulah kemudian puncaknya yang akhirnya membuat Iran mengambil sebuah opsi untuk menyerang Israel pada tanggal 1 Oktober. Tapi sekali lagi kebijakan Iran seperti disampaikan oleh presidennya bahkan menteri luar negerinya, kami tidak ingin perang, tapi kalau diserang kami akan melakukan sebuah serangan yang sesuai. Nah, dalam konteks yang terbaru saya baca adalah yang disampaikan oleh Iran adalah kami mempunyai hak untuk membalas. Ingat, menggunakan diksi memiliki hak untuk membalas. Dia tidak bersumpah sebagaimana dalam konteks Khomeini, dalam konteks Haniyeh ya. Dan yang kedua yang disampaikan adalah bahwa kami menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peran kami untuk tidak membuat eskalasi Timur Tengah makin tinggi. Baik. Nah, dari situ saya mengembangkan analisa saya bahwa kalaupun Iran mau membalas, saya melihat itu mungkin setelah paling tidak pemilu presiden Amerika. Karena sekali lagi itu adalah faktor yang tidak bisa dibuang dalam konteks perkembangan Timur Tengah. Dan yang kedua, saya melihat kecenderungan yang akan dipilih oleh Iran adalah serangan tidak langsung, baik melalui forum-forum diplomasi PBB ataupun melalui Hizbullah. Kita lihat Hizbullah dalam perkembangan terbaru makin ekspansif, bahkan berhasil menyerang rumah Netanyahu. Artinya apa? Itu pilihan-pilihan yang juga bisa digunakan oleh Iran dalam rangka menemukan bentuk pembalasan yang dianggap sebagai balasan yang relevan dan kontekstual. Saya ke Pak Reza lagi. Pak Reza, tadi Anda membaca bahwa ada ancaman besar, perang besar gitu ya, melibatkan banyak negara. Lalu bagaimana dengan melihat minat Indonesia bergabung sebagai mitra BRICS, di mana Iran merupakan anggota penuh, adalah sebagai upaya untuk menggalang kekuatan melawan Israel dan sekutu baratnya, atau bagaimana Anda membacanya, melawan dominasi barat ini?
Saya perhatikan BRICS adalah konsekuensi dari kita sebagai benar-benar bebas dan aktif. Jadi kebijakan luar negeri kita yang benar-benar bebas dan aktif itu dibuktikan antara lain dengan keberanian untuk berada benar-benar di tengah begitu. Karena BRICS ini secara khusus memberikan peranan kepada Rusia sebagai negara yang bahasa politiknya itu primus inter pares, jadi negara yang diunggulkan. Kita juga sudah masuk ke dalam G20, kita sudah masuk ke dalam APEC, kita sudah masuk ke dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Jadi BRICS ini merupakan salah satu manifestasi bahwa kami ini benar-benar di tengah. Ini keputusan kami untuk benar-benar tidak berpihak kepada Timur, tidak berpihak kepada Barat, dan tidak berpihak kepada siapapun. Ini adalah keputusan yang kami buat sendiri secara mandiri dan tanpa pengaruh, tanpa tekanan dari siapapun. Jadi ini adalah sikap yang hendaknya Indonesia sampaikan kepada berbagai kalangan di dunia. Baik, terima kasih Pak Reza dan juga Pak Hasibullah atas analisanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.